Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Lailati Nisfia NIM 1, kemudian Masruratul Hasanah NIM 21, dan Firman Bagus Prayoga NIM 22 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai kompensasi sumber daya manusia. Pokok bahasan yang akan kami bahas pada hari ini, yang pertama ialah materi, kemudian yang kedua ialah review jurnal. Yang pertama ialah materi mengenai kompensasi SDM. Di sini membahas mengenai pengertian manajemen, kompensasi, pengembangan karir, motivasi, dan kinerja karyawan. Kemudian pengertian manajemen dan kompensasi. Pengertian manajemen dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan suatu balas jasa atau timbal balik dari perusahaan kepada seseorang atas segala usaha dan prestasi yang dihasilkan oleh karyawan tersebut dalam memajukan perusahaan. Selanjutnya, pengertian pengembangan karir. Perencanaan karir merupakan suatu peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu perencanaan karir dan peningkatan oleh Departemen Personalia untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi. Yang selanjutnya yaitu pengertian motivasi dan kinerja karyawan. Pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi sekaligus tercapai. Pengertian kinerja karyawan. Kinerja juga merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan berhasil tidaknya perusahaan dan kinerja juga penting karena perusahaan bisa mengetahui sejauh mana kemampuan dari karyawan. Materi yang selanjutnya itu review jurnal. Judul jurnalnya yaitu pengaruh kompensasi, pengembangan karir, dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT Bank Mega Indonesia atau Persero Tambak Kantor Wilayah Manado. Penulis Elizabeth Victoria Sajangbati. Jenis jurnal yaitu jurnal berkala ilmiah efisiensi. Volume 16 nomor 3 halaman 461 sampai 471 tahun 2016. Metode penelitian. Jenis metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian kuantitatif. Bentuk pengumpulan data berupa metode interview dan metode observasi. Teknik analisis. Data yang diperoleh dari responden lewat kuesioner kemudian ditabulasi dengan menggunakan analisis statistik dengan program SPSS. Tahap awal yaitu dari uji validasi dan reliabilitas instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan terakhir yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dan pembahasan. Hasil jurnal yaitu dari daftar pertanyaan terhadap 30 responden karyawan PT Bank Mega
Indonesia atau Persero Tambak kantor wilayah Manado yang menjadi sampel penelitian. Pembahasannya yaitu berdasarkan penelitian bahwa kompensasi, pengembangan karir, dan motivasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan dengan nilai koefisien yang signifikan. Pengaruh model penelitian dari variabel kompensasi, pengembangan karir, dan motivasi terhadap kinerja karyawan berdasarkan uji korelasi adalah sebesar 77,5%. Sedangkan berdasarkan uji determinasi adalah sebesar 60% dan 40% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Ya, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut, yaitu yang pertama, pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uji T menunjukkan bahwa kompensasi X1 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Y. Artinya bahwa kompensasi yang diberikan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh karyawan. Selanjutnya, pengaruh motivasi pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Nah, menunjukkan bahwa pengembangan karir X2 berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan Y, mengingat bahwa hasil penelitian variabel mengembangkan karir tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara signifikan terhadap kinerja karyawan itu mungkin saja terjadi karena bentuk kompensasi yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan karyawan atau juga bentuk kompensasi yang diberikan belum maksimal, sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk kantor wilayah Manado. Selanjutnya, yang ketiga, pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Menunjukkan bahwa motivasi X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian menyatakan bahwa fasilitas kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Itu berarti bahwa fasilitas kerja yang ada sudah memadai dan bisa membantu karyawan dalam menyelesaikan tugas. Untuk kesimpulan, kompensasi SDM yang pertama, kompensasi pengembangan karir dan motivasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT BNI TBK kantor wilayah Manado. Yang kedua, ada poin yang kedua, yaitu kompensasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT BNI TBK kantor wilayah Manado. Poin yang ketiga, pengembangan karir secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT BNI TBK kantor wilayah Manado. Dan poin yang keempat, motivasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT BNI TBK kantor wilayah Manado. Untuk saran-sarannya, ini yang pertama, mengingat kompensasi dan motivasi memiliki pengaruh positif yang signifikan serta memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kinerja karyawan, maka pihak Bank BNI kantor wilayah Manado harus memperhatikan faktor kompensasi dan motivasi. Yang kedua, saran yang kedua, hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia, khususnya untuk kompensasi, pengembangan karir, motivasi, dan kinerja karyawan. Untuk saran yang ketiga, dalam penelitian ini yang diteliti hanya terbatas pada pengaruh kompensasi, pengembangan karir, dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Sedangkan faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang belum diungkap beberapa besar pengaruhnya. Semoga pada penelitian selanjutnya dapat membahas faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Untuk kelebihan dan kekurangan jurnal ini, untuk kelebihannya pada abstrak sudah dijelaskan dengan lengkap mulai dari tujuan, metode, sampai hasil kesimpulan. Untuk tahap-tahap dalam perhitungan sangat jelas dan dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi jurnal. Untuk bahasa yang digunakan ini mudah dipahami. Untuk kekurangannya dari jurnal ini, jurnal belum terakreditasi, ya karena dibuktikannya tidak adanya ISN pada jurnal. Untuk jenis penelitian ini hanya menggunakan jenis kuantitatif saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator Lala. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.